film ini diperlihatkanlah seorang ajudan yang sedang mengawal bos mafia untuk melaksanakan sebuah misi penting dan membawanya ke dalam sebuah mobil elit untuk menuju ke suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, bos mafia tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan interogasi. Dan inilah bebenguk mafia yang bernama Bos Silvio. Dia yang telah menguasai bandar narkoboy di seluruh Amerika Serikat. Terlihat ada seorang pemuda yang sedang disekap untuk bisa angkat bicara. No, it's gonna kill you. GG sekali. Tanpa banyak basa-basi, Bos Silvio memotong jari-jari pemuda tersebut supaya dia bisa menyerah dan mengatakan sesuatu. Kemudian di sisi lain kita melihat seorang ibu wanita cantik yang mendapatkan sebuah panggilan dari temannya yang sangat mendesak. Dia yang bernama Karina. Dengan panggilan seperti ini, Karina pun langsung bersiap-siap untuk melakukan perjalanan karena temannya sedang memerlukan bantuan. Tanpa banyak basa-basi, setelah persiapan, Karina pun langsung bergegas untuk menuju lokasi di mana temannya meminta tolong. Singkat waktu, Karina yang telah menemukan temannya yang sedang bersedih, dia pun mengatakan bahwa dirinya memang sedang sakau alias kecanduan narkoboy, sehingga seseorang bandar kecil pun datang untuk bisa menagih hutang karena semua barang yang telah diisap oleh temannya ini belum dibayar. Dengan demikian, laki-laki si Maghrib ini pun memaksa kepada mereka berdua untuk membayar. Mau tidak mau, Karina pun memberikan sebuah cincinnya untuk sebagai jaminan. Lalu kemudian setelah Karina bertemu dengan temannya, dia pun masuk ke dalam tempat kerja karena Karina mendapatkan sebuah shift malam untuk membereskan sebuah barang-barang ilegal yang ada di tempat ini. Karina pun langsung diskakmat oleh si bos karena terlambat kerja. Setelah dimarahi habis-habisan, maka Karina pun mendapatkan sebuah panggilan dari anak tercinta. Oh, ternyata Karina adalah janda bodong beranak satu yang sekarang mendapatkan sebuah panggilan dari anaknya mengatakan bahwa sang anak akan pergi ke bandara menuju lokasi ibunya. Kemudian mendengar hal yang seperti itu, Karina janji menjemput anaknya. I promise you. Singkat waktu, tengah malam telah tiba. Begitu Karina selesai melakukan pekerjaannya, dia pun langsung bersiap-siap untuk pulang. Namun ketika Karina akan pulang, tiba-tiba saja ada seseorang keluar dari jendela. Oh, blank sekali. Dengan keadaan terluka, laki-laki itu langsung menurunkan senjata kepada Karina, memaksanya untuk keluar dari tempat ini karena seseorang pasti akan datang untuk bisa melakukan identifikasi. Singkat waktu lama dalam perjalanan, mereka berdua pun terus saja saling mengobrol satu sama lain karena Karina sekarang sedang disandra oleh laki-laki misterius. Untuk bisa mendapatkan sebuah pengobatan, laki-laki itu langsung mengatakan kepada Karina untuk mencari sebuah apotek karena harus bisa mengeluarkan beberapa benda tajam di dalam perutnya. Dengan demikian, mereka berdua pun sampai di sebuah apotek. Karina langsung keluar untuk membeli beberapa obat sesuai dengan instruksi. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba tanpa diduga, apotek pun langsung hancur. Maka Karina pun langsung membawa laki-laki misterius ini ke dalam kosannya karena akan melakukan pengobatan. Dengan semua paksaan yang telah ditujukan kepada Karina, Karina pun mau tidak mau harus membawa laki-laki misterius ini ke dalam kosan. Namun sayangnya,
Ketika Karina memasuki ruangan kosan, tiba-tiba saja ibu kos yang galak datang menyuruh Karina keluar. Karina, a companion. Entah kesempatan atau ancaman, Karina tidak bisa keluar apalagi sedang ditodongkan senjata oleh laki-laki misterius. Maka Karina langsung membujuk ibu kos untuk sabar sebentar karena ini sangat darurat sekali. Nah, setelah si ibu kos ini pergi, Karina pun langsung mempersiapkan untuk melakukan pengobatan kepada laki-laki misterius itu dengan ngasal. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian akhirnya pengobatan telah selesai. Karina memberikan sebuah baju bekas mantan suaminya kepada laki-laki misterius tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah Interpol dari kepolisian yang entah apa sedang melakukan misi seperti ini. Dengan demikian, tiba-tiba saja bos Silvio menelepon kepada laki-laki misterius ini, mengatakan dia mempunyai waktu sekitar beberapa jam saja untuk datang ke kediamannya dan membawa paket yang telah dijanjikan. Memang ancaman yang sangat mengerikan. Lalu kemudian setelah melakukan itu semuanya, laki-laki misterius itu mengajak Karina datang ke suatu tempat. Dia yang bernama Copek. Si Copek ini ternyata yang telah menyandra Karina memaksa untuk datang ke suatu tempat, yaitu salah satu bandar narkoboy di pinggiran kota. Mereka semua datang ke tempat ini untuk melakukan transaksi. Melihat yang seperti itu, Karina pun langsung diancam untuk datang ke bandar tersebut, meminta beberapa barang dan menginginkan barang yang sangat bagus sekali. Dengan demikian, para ajudan pun tidak mempercayai Karina, tetapi ada Laser yang telah menodongkan senjata kepada seluruh ajudan. Mau tidak mau ajudan tersebut menuruti apa yang dikatakan oleh Karina. Singkat waktu setelah semuanya sepakat, Karina bersama si Copek didatangi oleh sebuah kurir untuk mengikutinya datang ke tempat yang telah ditentukan. Namun Karina mendapatkan sebuah ide, lalu tiba-tiba, oh sayang sekali, ketika Karina kabur, handphonenya malah tertinggal di mobil dan anaknya sedang melakukan panggilan kepada ibu tercinta. Melihat seperti ini, si Copek pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengelabui anaknya yang bernama Lucy, dan dia akan menjemputnya di bandara. Aduh, mengerikan sekali. Pasti masalah ini akan semakin rumit bahwa si Copek mendapatkan sebuah rencana baru. Kemudian di sisi lain, Karina yang telah memberhentikan polisi dan melaporkan semuanya tentang kejadian ini. Namun di sisi lain, si Copek yang sudah tiba di bandara, dia pun langsung menghubungi anaknya Karina yang bernama Lucy. Namun si Lucy ini telah mendapatkan sebuah kecurigaan sehingga dia pun langsung ngabret. Marina aku. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian akhirnya si Copek telah mendapatkan sebuah panggilan dari kepolisian setempat, di mana mereka berdua langsung melakukan perbincangan dan si Copek pun langsung memberikan sebuah identitas. Dia adalah Interpol yang masih aktif. Dengan demikian mereka pun telah percaya. Namun tiba-tiba, On the floor now. Step away. memang edas sekali. Si Copek sudah lihai mempermainkan sebuah peran sehingga dia pun mendapatkan dua jaminan. Kemudian Karina mengatakan kepada si Copek untuk melepaskan borgol anaknya. No! Singkat waktu selang beberapa jam kemudian, mereka berdua pun langsung menuju ke suatu tempat sesuai apa yang telah diarahkan oleh si Copek. Entah apa yang dipikirkan oleh si Copek, mereka berdua pun dipaksa menuju ke tempat tersebut. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya tempat yang mereka tuju telah sampai. Lalu kemudian, si Copek pun langsung keluar dari mobil dan akan menemui seseorang di dalam rumah tanpa diketahui oleh si Karina dan anaknya Lucy. Entah apa yang diobrolkan oleh mereka semua, tetapi si Copek terlihat sangat ketakutan
dengan ditodongkan senjata. Tiba-tiba saja dari mereka mengambil Lucy. Tanpa diduga, Lucy telah diserahkan oleh si copek kepada bos Silvio. Mereka berdua pun langsung dalam keadaan yang sangat panik. Demikian, Karina pun memaksa apa yang telah terjadi. Tanpa diduga, ternyata anaknya si copek pun ada di sana. I had no choice. My child, Silvio was going to. I needed Morty as my collateral. Ya, GG sekali. Semuanya masalah menjadi rumit. Dan Silvio mengatakan kepada si copek dalam kurun waktu 2 jam sampai fajar, mereka berdua harus bisa mendapatkan narkoboy senilai dengan $400.000. Mengerikan sekali, tetapi itu semua pasti mustahil. Lads, I have your cash. Singkat waktu, Karina pun langsung menemui laki-laki si Maghrib yang telah mengancam temannya beberapa waktu yang lalu. Kemudian tanpa banyak basa-basi, copek pun langsung memberikan sebuah kartu identitas Interpol yang masih aktif. Mengerikan sekali. Si Maghrib pun langsung memberikan sebuah senjata dan si copek mengatakan untuk datang ke sebuah bandar besar. Mau tidak mau, si Maghrib pun daripada mati, dia pun langsung menuntun mereka. Real guns. Kemudian mereka semua langsung dituntun oleh si Maghrib untuk menuju bandar besar supaya bisa mendapatkan serbuk oleng yang sangat mengerikan. Dengan perbincangan yang sangat serius, si Maghrib terus saja didotongkan senjata oleh si copek dari belakang. Mereka semua harus bisa menuntunnya ke sebuah bandar besar mendapatkan sebuah serbuk narkoboy yang sangat banyak. Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di dalam bandar tersebut. Dan akhirnya mereka pun langsung dituntun ke suatu tempat. Namun semua keamanan telah menyala dan semuanya telah diketahui. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan. Namun di sisi lain kita melihat bahwa bandar tersebut telah membawa serbuk narkoba yang sangat banyak di dalam tas besar dan beberapa uang tunai. Dengan demikian si copek pun telah meringkus bandar tersebut untuk bisa mendapatkan barang yang sangat mengerikan. Akhirnya wanita itu terpojok dan terus saja menurunkan senjata. Dengan demikian, maka Karina langsung membujuk wanita tersebut untuk mengeluarkan semua isi dan menyerahkan semua tas yang telah dibawanya. Dengan bujukan tersebut, akhirnya mereka berdua pun mendapatkan jalan keluar. Semuanya telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka berdua pun telah berhasil menemukannya. Singkat waktu, setelah membobol semua barang narkoboy di tempat tersebut, namun copek mengatakan kepada Karina, barang itu tidak semudah yang kita tahu. Ternyata harganya masih kurang sesuai apa yang telah dijanjikan oleh bos mafia. Akhirnya mereka berdua pun harus mencari cara untuk bisa menyelamatkan anak mereka. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Fajar pun telah tiba, di mana mereka berdua langsung datang ke sebuah bos narkoboy untuk melakukan penyerahan. Dan inilah semua pertempuran telah dimulai. Oh, mendengar semua tembakan yang ada di luar, bos Silvio pun langsung membawa anak mereka berdua ke suatu tempat untuk kabur dari tempat ini. Namun pastinya si copek bersama Karina tidak akan membiarkan si bos mafia tersebut akan lolos begitu saja. Mereka pun langsung mencari ke semua sudut di ruangan ini. Namun sayangnya, dengan keadaan yang sangat genting, untungnya Karina dan si copek pun menemukan si bos Silvio yang sedang membawa mereka. Lalu tiba-tiba edan sekali,
Akhirnya si copet telah tertembak oleh si bos Silvio dengan keadaan yang semakin genting. Akhirnya mereka berdua pun hanya tanding 1 lawan 1. Dengan demikian, Karina pun langsung mengambil sebuah bercak kaca dan menusuknya. Honey? Edan sekali, untung saja para Interpol langsung datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan tersangka. Tapi sayangnya si copet telah meninggal. Iya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat mengerikan sekali, di mana seorang ibu harus bisa menyelamatkan sang anak tercinta bertahun-tahun tidak bertemu. Namun ketika pertemuan, mengerikannya minta ampun, dia mendapatkan sebuah masalah yang paling besar. Memang film yang recommended. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, tendang loncengnya supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.